Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugan Bermana, NPM 1921919094 dari kelas Penjas 2C. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan kembali tugas dari mata kuliah belajar mengajar motorik dengan materi yang ditugaskan, yaitu ada proses dan kondisi belajar gerak, yang diantaranya yaitu proses belajar gerak dan juga kondisi belajar gerak. Materi yang pertama itu adalah proses belajar gerak. Proses belajar gerak ini bertujuan untuk menguasai gerakan terampil dan berlangsung dalam 3 tahapan dan fase, yaitu ada fase kognitif, fase asosiatif, dan juga fase otonom. Nah, yang pertama itu ada fase kognitif. Fase kognitif ini merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajarinya. Nah, pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Namun dengan cara berulang-ulang, pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif ini merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Jadi peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai, dan juga kemauan atau makin maju gitu dalam melakukan gerakannya. Terus juga ada fase otonom. Fase otonom ini merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tinggi. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang biasa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk-bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Untuk mencapai fase otonom diperlukan mempraktikkan gerakan berulang-ulang secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali. Jadi dengan cara berulang-ulang dengan beberapa hari itu untuk mendapatkan gerakan yang diinginkan. Nah, lanjut ke materi kedua, yaitu ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang berpengaruh kepada diri pelajar tersebut. Nah, ada beberapa kondisi, yaitu yang pertama itu ada kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung, seperti yang berusaha mengingat bentuk bagian gerakan yang dipelajari, terus juga yang berusaha mengingat urutan rangkaian dan bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan.
pada awal proses belajar gerak di mana pelajar harus berusaha memahami gerakannya. Nah, itu yang disebut dengan fase internal. Nah, yang kedua ada kondisi internal. Yang kedua adalah ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini itu keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Nah, dalam kondisi eksternal ini ada stimulus. Nah, stimulus yang diberikan dalam bentuk pemberian penjelasan gerak, terus juga ada pemberian contoh gerakan pada saat pembelajaran tersebut. Terus juga ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Pada saat pembelajaran gerak ini ada prinsip pengaturan giliran. Pengaturan giliran ada dalam prinsip pengaturan giliran itu mempraktikkan gerakan akan berpengaruh terhadap kecepatan peningkatan penguasaan gerakan. Terus juga ada prinsip beban belajar mengajar. Pengaturan peningkatan beban belajar gerak dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan materi belajar, dimulai dari yang mudah ke yang sukar, yang sulit, dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks, dan juga bisa dimulai dari gerakan yang kurang memerlukan tenaga ke yang lebih banyak memerlukan tenaga. Itu akan memproses dalam belajar gerak akan sangat cepat untuk menguasai gerakan tersebut. Terus juga yang ketiga ada prinsip kondisi praktik bervariasi. Nah di dalam belajar gerak, mempraktikkan gerakan merupakan tahapan belajar paling berat karena harus melakukan aktivitas fisik yang cukup lama. Nah, yang keempat itu ada prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Pada prinsip ini, seseorang yang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh kondisi kejiwaannya. Demikian juga dalam belajar gerak, motivasi yang dinilai paling kuat adalah motivasi yang bersifat intrinsik, yaitu yang timbul dari dalam diri pelajar sendiri. Walaupun motivasi intrinsik adalah yang lebih baik, namun motivasi ekstrinsik tetap harus diberikan kepada pelajar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan dalam mempresentasikan tugas mata kuliah belajar mengajar motorik ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.